Apa kabar kalian semua? Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli. Wah, rasanya cepet banget ya, tiba-tiba saja sudah pertengahan tahun. Yang pastinya kita harus tetap semangat dan tetap menjalankan pekerjaan kita, aktivitas kita sebaik-baiknya. Semangat buat teman-teman semua. Kali ini aku mau ngucapin makasih buat yang udah like, subscribe, komen, dan juga share video aku. Kiranya video ini bermanfaat buat kita semua ya. Oke teman-teman. Nah, saya sebelumnya mau tanya nih, apakah kalian teman-teman semua pernah mendengar tentang tantrum? Tantrum ini sesuatu yang normalkah, wajarkah, berbahayakah, atau seperti apa teman-teman yang ketahui tentang tantrum? Baiklah, tema kali ini masih berkaitan dengan karakter anak. Lebih tepatnya, aku akan membahas tentang tantrum. Apakah yang dimaksud dengan tantrum? Tantrum adalah luapan emosi anak ketika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Contohnya saja, ia harus marah-marah, berguling di lantai, menjerit, teriak-teriak, luapan emosi yang tidak terkendali, dan ini semua menjadi suasana rumah tidak nyaman dan juga tidak tentram. Tantrum ini terjadi oleh banyak hal, pemicunya, penyebabnya. Yuk nanti kita bahas bersama-sama, oke? Nah, teman-teman sekilas sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan tantrum? Bagaimana nih, kok tantrum bisa terjadi ya? Yuk kita bahas ya. Tantrum terjadi karena kondisi ketidaknyamanan yang dialami oleh anak. Tantrum dijadikan alat bagi anak untuk mengungkapkan emosi, luapan perasaannya juga untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Karena biasanya tantrum ini terjadi terhadap anak-anak yang belum bisa menguasai bahasa, yaitu terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengungkapkan emosinya ataupun amarahnya. Oleh karena itu, dengan adanya tantrum ini, mereka bisa mengungkapkan hal tersebut dengan cara menangis, menjerit, seperti yang aku bahas di awal. Oke, teman-teman udah tahu kan tentang definisi tantrum dan juga pemicu atau penyebab tantrum terjadi pada anak. Wah, kalau misalkan tantrum pada anak terjadi berulang-ulang sampai melukai diri sendiri, bahkan melukai orang lain, sepertinya wajar apa enggak ya? Berbahaya atau enggak sih kalau sudah sampai selevel itu? Nah, bagaimana kalau misalkan tantrum ini sering sekali terjadi? Bahkan dalam satu hari mungkin 5 kali terjadi tantrum. Wah, sepertinya harus kita bahas lebih lanjut. Nah, teman-teman, pada saat anak meluapkan emosinya dengan cara yang tidak terkendali, berlebihan, hingga terjadinya tantrum, untuk mendapatkan sesuatu hal yang mereka inginkan, dan orang tua menuruti keinginannya itu, maka sudah bisa dipastikan mereka akan mengulangi hal itu di kemudian hari. Pada akhirnya akan terbentuk karakter yang buruk. Dari kebiasaan buruk, tantrum ini mengakibatkan terbentuknya karakter buruk atau karakter yang negatif terhadap anak itu. Wah, ternyata tantrum seperti ini ya. Ini semua akan mempengaruhi proses perkembangan psikis anak. Ingat ya, proses perkembangan psikis anak sangat menentukan anak di kemudian hari pada saat mereka besar nanti.
Nah, teman-teman udah tahu kan dampak negatif yang terjadi akibat tantrum. Oke, dampak ini mempengaruhi proses perkembangan psikis anak atau proses perkembangan mental anak di kemudian harinya. Jadi, teman-teman dan semua orang tua wajib untuk memperhatikan gejala tantrum pada anak ya. Oke, selanjutnya aku mau bahas tentang batasan tantrum pada anak. Apa saja nih batasannya? Penasaran kan? Pasti teman-teman semua pengen lebih detail lagi tahu tentang tantrum. Yuk, kita bahas ya. Yang pertama adalah seberapa sering tantrum ini terjadi pada anak. Misalnya saja dalam sehari tantrum bisa terjadi 4-5 kali. Dan ini terus terang ya, pasti anak akan mengalami satu depresi karena dalam setiap waktunya mereka bisa tiba-tiba saja ngamuk, nangis, menjerit, berteriak hanya untuk mengungkapkan perasaan mereka, feeling mereka gitu. Ya, jadi orang tua juga harus aware, mereka harus tahu, waspada kenapa ini semua sampai sering terjadi setiap harinya. Yang kedua adalah berapa waktu yang mereka butuhkan sampai tantrum ini benar-benar bisa berhenti. Contohnya mereka mengalami tantrum, satu kali tantrum mungkin 15-20 menit. Wah, kebayangkan cukup lama. Oleh sebab itu, orang tua harus bisa membujuk anak supaya tantrum ini segera berhenti, tidak memakan waktu yang lama. Oke. Yang ketiga adalah apakah tantrum ini sudah melukai atau membahayakan diri anak tersebut. Misalkan mereka sudah mulai memukuli dirinya sendiri, mencakar, atau menendang dirinya sendiri, ya. Pokoknya yang merugikan fisik mereka. Ini sudah tergolong berbahaya, tidak wajar ya. Terlebih lagi jika tantrum ini membahayakan orang lain. Misalkan orang-orang di sekelilingnya, adiknya, kakaknya, ayah ibunya, atau siapapun yang berada di sekeliling anak tersebut. Ya, tanpa mereka sadari, mereka bisa saja memukul, menendang, menjewer, menggigit, melakukan tindakan kekerasan. Hal ini tentu saja tidak baik. Oke, dan semua ini pasti mempengaruhi kehidupan anak tersebut nantinya. Apa yang akan terjadi jika hal ini berkelanjutan terus-menerus? Nah, pastinya orang tua bisa menghubungi dokter anak atau psikolog anak untuk mendiskusikan masalah ini dan juga mengetahui atau mendapatkan solusi yang tepat untuk menangani tantrum pada anak di level yang seperti ini. Nah, teman-teman udah tahu kan tentang batasan tantrum pada anak. Ingat ya, kita harus mulai mewaspadai dan juga memonitor gejala tantrum pada anak. Jika gejala itu sangat amat berlebihan sehingga melukai diri sendiri dan orang lain, segera konsultasi dengan dokter anak atau psikolog anak. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau bagi tips yang dapat dilakukan oleh orang tua pada saat anak mengalami tantrum. Jenis tantrum ini tidak berbahaya ya, sehingga orang tua dapat melakukannya di rumah. Yang pertama, orang tua harus cari tahu penyebab anak ini tantrum. Mengapa? Apakah anak ini lapar, haus, butuh perhatian yang lebih, atau menginginkan sesuatu dari orang tuanya? Yang berikutnya, pahami keadaan emosi anak pada saat mereka tantrum. Orang tua harus bisa menerima emosi anak dengan cara bersikap tenang, sabar, tidak terbawa emosi, dan juga bisa memberikan kata-kata yang lemah lembut atau yang manis untuk mereka dengar sehingga dapat meredakan emosi anak. Jangan sampai
orang tua memukuli anak, menjewer, atau melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Ini semua akan memicu emosi anak lebih lagi amarahnya. Oke? Yang terakhir, orang tua bisa pegangi anak ketika mereka tantrum. Dengan sigap, dengan cepat, orang tua bisa memeluk mereka dan juga bisa memberikan kata-kata bujukan atau kata-kata yang lebih bisa mendapatkan perhatian anak, sehingga anak bisa merasa lebih nyaman, lebih tenang ketika orang tua memberikan kata-kata tersebut. Ya, saya berharap tips ini dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya penjelasan aku tentang tantrum pada anak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga kita semua menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Semangat ya semuanya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.